Yo yo yo, welcome back to PPKM FPL alias Papi Kuy main Fantasy Premier League. Apa kabar semuanya? Para pundit-pundit yang jago-jago nih. Dan kebetulan kita tridente lagi nih ya. Setelah beberapa episode ada Papi Ijan. Mau saya halo Papi Ijan. Halo. Ada Papi Bram. Halo. Iya, lo boleh lah lo sekali-sekali FPL ngaco lo iklanin dari sini boleh lah. Aduh, enggak lah. Nggak boleh nih, gue lagi di rumahnya Coach Justin. Jadi Ya, nggak boleh iklanin dulu. kerdus-kerdus domba-domba ya. Kebetulan gue udah domba di wrapping jadi dalam kardus kayaknya. Iya iya iya. Jadi kali ini kita tridente lagi nih. Papi John lagi absen nih, lagi cedera, lagi banyak banget pemain yang cedera sih kalau misalnya kita ngomongin real case-nya ya. Kayak terutama pemain-pemain MU ya, yang lagi banyak banget cedera, udah banyak cedera, terus nggak cuma cedera kaki doang, tapi ada cedera mental nih dari Sancho juga nih, yang tiba-tiba nyerang pelatihnya sendiri sih gitu ya. Gitu. Jadi sebelum masuk, Cedera kasus juga ada ya. yoi ada juga sih, Tony. Anthony. Dia mencederai perasaan wanita ya ini. Jadi sebelum masuk ke topik nih, gue juga mau ngundang kalian untuk subscribe PPKM FPL nih di YouTube channel kita di PPKM-FPL. Jadi buruan subscribe, jadi biar nanti kalau misalnya mau lu butuh-butuh kayak rekomendasi atau insight untuk next siapa aja nih tim yang bakal lo mau masukin di line up lo, bisa langsung muncul di YouTube lo gitu ya. Gitu. So jadi kita mulai aja langsung nih di segmen pertama. Ya sedikit highlight lah kemarin performance-nya gimana nih. Mungkin bisa dimana Papi Bram kemarin performance-nya gimana nih game week kemarin. Performance gue sih kemarin game week kemarin nilainya 80 ya. Wah, Cuman gue minus yang bikin gue happy. Gue minusnya tuh sebelum harganya si Madison naik sih. Jadi gue kemarin mikir ambil gue udah ambil Madison aja. Akhirnya gue minusin sengaja buat ambil Madison. medicine. Sama si Walker, cuman Walker ternyata nggak bagus selalu, tapi gue happy sama Madison sih, walaupun Sonnya lagi bagus banget. Benar. Son bagus banget itu, tapi kan Madison lebih stabil ya, jadi gue lebih fokus ke Madison kemarin. Ya. Jadi kalau misalnya ngomongin Son tuh dia baru nemuin role yang baru sih sebenarnya di timnya Ange Postecoglou ini ya, karena terakhir dipakai Richarlison gak mantul-mantul gitu ya. Akhirnya si Heung-min Son jadi striker tunggal nih gitu, gantiin suksesornya Harry Kane ya gitu ya. Itu benar-benar kemarin surprisingly hat-trick ya nggak sih? Ya, Son hat-trick. Hat-trick ya. Gitu udah lama terakhir kan yang suka hat-trick kan seringnya si siapa? Harry Kane ya. Jadi sekarang ada, jadi udah lumayan lah sekarang si Ange udah nemuin strikernya lah gitu. Gitu. Papi Ijan kemarin gimana Papi Ijan? Poin gue kemarin sama nih kebetulan sama Bram, 80. Nice. Ya ketolong Il Capitan sejuta umat lah ya. Yes. Haaland. Erling Haaland. Dia 40 sendiri itu kapten. Terus pembelian gue juga kemarin berhasil sih. Gue habis transferin Udogi dan bener. dia ngasih assist dan Ya. surprisingly kebobolan 2 tapi masih dapat BPS gitu kan. Ya. Dapat bonus poin 1, jadi ya lumayan lah, dia dapat 5 poin. Terus ada Eze, gue ada Eze sama Mbeumo juga masih ada. Ya, ketolong 2 itu juga sih, jadi lumayan 3 poinnya ya. Panah hijau lah. Panah hijau. Hijau. Sama di case gue sebenarnya panah hijau, tapi dikit banget ya, cuma di satu mini league doang tuh panah hijaunya. Sisanya tuh ya udah stabil aja sih sebenarnya, walaupun emang di atas average dikit. Jadi poin gue kemarin 74. Jadi sebenarnya tuh gue banyak. Jadi kemarin gue pas lagi di game week yang terakhir ini gue tuh mau main aman, jadi gue nggak mau minus. Jadi kayak ya udah keep it clean aja, 0 aja, mesti cuman transfer atau pemain doang gitu. Dan itu dia sih sebenarnya yang paling nolong ya Haaland sih gitu ya, kaptennya, poinnya sampai 40. Terus udah gitu ya
aset-aset yang lain tuh kayak mandek sih, kayak Salah ya return sih cuman 8. Terus sisanya pemain Arsenal nih kayak Saliba, Saka sama Martinelli ini yang mesti gua pertimbangin karena jangan sampai tiga-tiganya ada nih Arsenal, walaupun kemarin lawan MU menang gitu ya, menangnya juga hoki sih gitu sebenarnya. Terus gitu sama asetnya Chelsea nih, gue punya 2 nih, Malo Gusto sama Chilwell. Chelsea yang digadang-gadang harusnya kemarin menang, ternyata malah mandek gitu ya, si Chilwell nggak ngapa-ngapain, Malo Gusto pun juga yang sebenarnya itu budget enabler tapi malah nggak ngasih poin ya, jadi bete banget sih sebenarnya gitu. Terus lanjut nih kita di segmen kedua, segmen yang paling tunggu-tunggu, itu rekomendasi nih dari pundit-pundit yang jago-jago ini nih. Jadi untuk game week selanjutnya, game week 5 berarti kan kita ya. Nah kira-kira dari papi-papi semua punya rekomendasi nggak? Jadi gue mau ngasih, mungkin kali ini gue akan challenge kalian untuk yang buy, hold, sama sell. Kira-kira dari Papi Jan nih, untuk buy dulu deh siapa? Dari gue untuk yang buy-nya mungkin aset-aset Spurs kali ya. Gitu ya, entah kalau misalnya Udogie yang belum punya, mungkin itu sangat layak dipertimbangkan lah gitu, karena di attacking return-nya juga bagus so far. Terus ada juga Madison gitu. Madison kan jadi talisman juga gitu sekarang. Spurs sekarang gitu. Terus ada lagi si Son nih. Nah ini dia week kemarin kayaknya dicoba out of position ya, jadi striker gitu kan. Mungkin gantiin posisi Harry Kane karena selama ini Richarlison-nya masih memble gitu ya. Masih cedera mental. Masih cedera mental kemarin. Habis main sama Brazil malah nangis gitu. Dia nggak bisa golin. Ya, menurut gue dari Spurs untuk yang buy-nya gitu. Untuk yang hold-nya mungkin aset, kalau dari gue MU ya. Masih oke lah untuk lawan Brighton, masih ada kemungkinan return gitu. Ya mungkin yang punya Bruno di hold, yang Rashford juga layak juga di hold dulu sih menurut gua gitu. Terus untuk yang dijual siapa ya? Gue belum kepikiran pemain yang buat dijual sih kalau di tim gue gitu. Jadi untuk summary sih sebenarnya emang aset MU itu karena fixture-nya bagus ya, yang ngasih Papi Jan. Itu Bruno sama Rashford, plus kebetulan besok ini mainnya di home, jadi kan record home-nya MU kan bagus nih gitu kan, jadi possibility tinggi untuk bisa ngasih poin gitu, terutama Rashford juga yang sering golin lawan Rashford tuh sering golin lawan Brighton gitu ya. Bruno pun juga sama, sering set piece penalti lawan Brighton, jadi kemungkinan sih bisa poin nih gitu untuk asetnya MU. Terus tadi juga bener, Madison itu new talismannya Spurs ya, gitu, karena Spurs yang belum pernah punya playmaker gitu ya. Terakhir tuh Eriksen, seingat gue playmakernya. Tapi tadinya digadang-gadang tuh Madison tuh jadi playmakernya Harry Kane. Tapi Harry Kane malah cabut kan, kayak ironis lah gitu. Untungnya di timnas masih bisa main gitu. Gitu. Papi Bram mungkin rekomendasi buy hold sell-nya? Sama sih, kalau pertama itu mau ngomongin sell-nya dulu ya, ini agak-agak anomali. Kalau sell gue lebih prefer kalau punya Arsenal defense, itu gue nggak rekomendasi. Itu karena mereka itu sering banget kecolongan dari, mereka penguasa ball positionnya bagus ya. Cuman masalahnya itu posisi kalau bisa gol-golnya mereka tuh banyak serangan balik kayak Rashford, kayak golnya Nottingham Forest, kemudian gol pertamanya Fulham, nah itu kan semua serangan balik yang kagetan semua. Cuma satu-satunya cuma lawan Crystal Palace doang yang mereka menyerang dan mereka lebih banyak bertahan lah karena 10 pemain Arsenal ya. Jadi gue kalau bisa punya siapapun itu, misalnya Saliba atau siapa, itu dibuang. Termasuk juga termasuk kalau punya TAA, dia udah sharing bola-bola mati, kayak cuma Robertson, tapi yang masih siapa? Yang Hungaria namanya siapa? Hungaria. Szoboszlai. Itulah. Nah, itu. Terutama Gabriel ya. Yang masih punya.
Gabriel. Iya. Siapa tahu masih ada siapa tahu kemarin bertahan. Gabriel kemarin kan bisa tertangkap offside-nya kan tipis-tipis kan ya. Iya. Iya. Membuat patah hati semua fans MU. Bener sih emang kalau Arsenal itu kalau misalnya gue bisa kasih kayak review gitu ya, emang kadang-kadang nih Arsenal tuh dia possessionnya bagus, terus tapi kadang suka highline di belakangnya kalau misalnya udah ke udah di pressing dan kerebut akhirnya belakangnya kosong gitu kan. Benar. Terus kalau holdnya pemain Brighton itu walaupun tandang lawan MU, belum yakin MU bisa clean sheet sih karena lawan Brighton, karena lihat dari kemarin lawan Arsenal masih banyak banget PR-nya, apalagi Casemiro kayak kemarin itu sama gabut cuman kayak digaji buat lari doang kalau mainnya gitu ya. Iya. Nah, dan si Amrabat juga belum balik kalau nggak salah kalau info data terakhir. Jadi Brighton sih masih bisa, kalau bisa di hold aja, ditahan, kecuali yang punya Pedro ya. Pedro udah nggak jelas tuh mainnya gimana. Nah, kalau misalnya masih Mitoma, Mars, nah atau nggak punya Evan Ferguson, keep aja kayak gitu. Estupinan pun juga kalau itu keep aja gitu. Terus kalau misalnya kalau mau buy pictures-nya depannya MU kayaknya lebih bagus nih. Højlund kayak secara harapan ya. Ya kalau punya MU, aset MU bisa ditahan. Buy juga mungkin bisa Spurs, tadi udah sempat mention juga. Sama satu lagi sih depannya Liverpool. Kalau mau si Salah, kalau punya budget mau beli si Darwin juga monggo gitu. Atau mau Jota juga itu 3 sama Diaz tuh rekomend sih. Tapi kalau gue sekarang masih punya Salah, gue mau hold Salah dulu sih, karena gue rencana mau ngaptenin dia besok. Oke, mantap. Kaptenin Salah menarik tuh. Lagi-lagi kita ke kapten Salah ya, gitu ya. Iya. Nggak Haaland nih ya, Pak? Iya kan lah. Ya, tapi Haaland sebenarnya kan lawan West Ham juga pasti juga West Ham juga lagi cukup bagus sih sebenarnya kan. Beberapa pertandingan terakhir dan mainnya juga cukup rapat di backnya, jadi nggak tahu deh mungkin apakah City bakal direpotin pas lagi lawan di West Ham. Kebenaran juga mainnya di home kan, jadi West Ham cukup kuat selama ini di home matchnya gitu. Dan kalau dari gua rekomendasi kalau untuk buy itu sih gua akan have a go sama Szoboszlai tadi ini disebut sama Papi Bram, karena Szoboszlai itu kenapa dia itu ternyata takers juga, dia sering takers juga, dan berapa kali dia sering attacking ternyata cukup bagus, dia sering nendang dari luar kotak penalti segala macam. Jadi kalau misalnya udah tridentenya udah buntu, Szoboszlai sering nendang dari luar kotak penalti gitu ya, mirip sama kayak Odegaard gitu kan. Jadi dan harganya juga oke. Menurut gue Szoboszlai bisa jadi budget enabler juga. Terus kalau untuk di hold menurut gue asetnya MU, karena asetnya MU fixturesnya masih bagus. Tadi Pak Pijen juga udah mention, kalau punya Rashford atau punya Bruno di keep dulu aja, karena mudah-mudahan sih ada pembaharuan ya. Kalau misalnya Amrabat udah masuk, terus sama gonjang-ganjingnya Sancho udah selesai gitu kan. Tapi jadi buat attack kali Pak ya, kalau defense-nya enggak sih. Jadi kalau dulu mungkin jagonya Luke Shaw gitu ya, kan lagi cedera juga sekarang, jadi dan back-nya lagi nggak stabil sih sekarang. Jadi mendingan sih kalau punya back-nya MU mendingan dijual aja sih mendingan gitu. Havana Onana tuh. Iya, itu juga benar-benar cuman awalannya doang nih kelihatannya bagus clean sheet dia, tapi ternyata 2 game terakhir jadi sering banget kebobolan. Kemarin lawan Arsenal 3 sama Forest kebobolan 2 di awal-awal menit awal-awal gitu ya. Surprise lah gitu. Nah, yang kalau yang di sell sih menurut gue ini gue lagi mempertimbangkan Salah sih. Jadi cukup kontroversial ya. Karena gue juga melihat beberapa template di Instagram itu banyak yang udah mulai nggak pakai Salah, karena Salah itu harganya 12 sekian ya, tapi in returnnya juga nggak banyak gitu. Jadi kalau misalnya Salah bisa dijual 12 kan bisa dipecah ke misalnya punya Madison atau mungkin punya Szoboszlai atau mungkin punya aset yang lain lah gitu, yang mungkin punya Son juga gitu kan, yang sekarang potentially dia out of position, jadi bisa jadi untuk opsi di midfield. Dan Son juga harga udah turun kan ya terakhir ya, pas lagi yang udah masuk di musim baru Son harga udah turun. Jadi menurut gue itu sih rekomendasi dari gue gitu sih. Gitu. Mungkin Papi punya rekomendasi lain untuk watchlist atau mungkin diferensial gitu untuk di next game week-nya?
paling kapten sih, kalau misalnya kaptennya kayak orang template salah dengan performnya West Ham dan Manchester City besok mau pertandingan next berikutnya lawan Liga Champion ya. Opsi kapten tuh sih nggak cuman si Haaland aja, walaupun Haaland pasti ya satu gol di tangan lah. Bisa salah atau nggak bisa Son lagi wangi banget, lagi bagus. Lawannya di kandang lawannya Sheffield United gitu sih. Itu bisa jadi kayak rekomendasi kapten juga buat si Son. Buat Son ya. Tapi Jan, kita langsung aja masuk ke kapten nih. Kapten picks nih. Boleh, diferensial aja ya. Iya boleh, diferensial. Kapten diferensial. Gue masih penasaran sama Jackson sih sebenarnya. Balik lagi Jackson. Karena ya kalau lihat dari stat juga expected goal-nya banyak. Gede. Kan? Iya, XG-nya gede lagi. Dia sering dapat peluang gitu. Dan gue dari eye test juga, ya dia bagus banget bisa dapat peluang, bisa nyari ruang gitu, bahkan bisa chance create juga gitu. Dan bisa dapat assist juga. Tapi ya kayaknya emang apes banget tuh orangnya. Nggak tahu kena kutukan di Chelsea atau gimana. Tapi gue masih penasaran sih. Gue rasa lawan Bournemouth sih seharusnya ya dia bisa hold lah. Mungkin bisa jadi differential captain menurut gue. Iya, orang mungkin golin 1 assist 1 ya nggak sih? Bisa jadi differential dan panah hijau pastinya ya. Iya. Kalau gue sih kapten bermain aman karena poin gue juga lagi sering ups and downs. Gue tuh sebenarnya ya penting di atas average. Jadi mungkin ya kalau misalnya nggak Haaland, mungkin gue pakai asetnya MU ya. Itu kalau misalnya mau differential, mungkin pakai Rashford gitu. Kalau punya Bruno bisa pakai Bruno. Karena fixtures lagi bagus, plus juga Rashford juga lawan beratnya juga sering mendulang poin. Terus sama satu gue mau ngasih aset yang cukup diferensial menurut gue, itu bisa dijadiin watchlist, itu aset Aston Villa Diaby itu. Iya nggak sih Diaby bukan sih yang sayapnya itu nomor 19? Iya, betul. Iya, nah itu striker itu. Benar, itu pas dibawa ke Aston Villa emang pas lagi dia itu sebenarnya di Liga Jerman kalau salah, Leverkusen ya kalau salah. Itu juga jago banget itu. Jadi pas lagi di Aston Villa tuh kebenaran Villa lagi sama Unai Emery tuh nih sebenarnya skuadnya cakep banget gitu. Di belakang ada Pau Torres, cuman emang belum stabil aja gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari isi pemainnya sih keren-keren banget nih. Salah satu Diaby yang lagi gue perhatiin gitu ya. Attacking threat-nya juga tinggi gitu ya. Terus sama dia juga kemarin berapa kali golin kan Aston Villa ya. Jadi cuma masalah Aston Villa tuh penyakitnya pas lagi lawan tim gede aja gitu. Tim gede pasti dia suka udah keburu grogi. Iya, grogi dan keok duluan gitu. Padahal sebenarnya secara permainan menurut gue cukup atraktif gitu. Tapi fixture-nya udah mulai bagus sih. Fixture-nya udah mulai bagus ya. Coba kita lihat ya Aston Villa tuh. Iya, jadi mungkin teman-teman semua kalau misalnya emang lagi butuh aset yang siapa ya ngeliat dari template hampir sama semua lah ya gitu, seragam, tapi mungkin Diaby bisa jadi salah satu aset sih buat teman-teman yang main FPL gitu. Jadi gitu. Tadi juga Pak Bijan kan sempat ngasih insight tuh menurut si Big Ben Bakar ya. Betul. Iya kan? Dia expected goal concede-nya gede ya. Yang paling besar ya. Paling gede. Jadi bisa jadi ya kasih satu kesempatan lagi lah untuk aset Chelsea. Chelsea ya. Iya, karena nggak duga-duga tuh Chelsea juga harusnya kemarin menang gitu ya. Malah gitu mainnya. Ya dengan angka statnya menjanjikan banget gitu. Menjanjikan. Cuman tinggal di end produknya aja kan, tinggal di final third-nya emang nggak bagus nih Chelsea nih gitu. Masih grogi lah anak-anak muda, soalnya isinya anak muda semua nih Pochettino nih. Masih Sintayong kayaknya kalau mau anak-anak muda nih. Sintayong ya. Bisa juga sih main lebih pasti atraktif tuh Chelsea tuh kalau misalnya Sintayong tuh mainnya. Sintayong ya. So jadi tadi adalah segmen terakhir kita di Captain Picks. Mudah-mudahan nih rekomendasi dari kita dan insight-insight dari kita mudah-mudahan bisa membantu para viewer semua gitu yang mungkin masih bingung-bingung dan masih mungkin template banget gitu kan. Sekarang kan kayaknya udah gampang banget ya, semua sources tuh udah gampang gitu untuk dicari gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa jadi salah satu source dari kalian untuk bisa nyusun game week per game weeknya gitu ya. Gitu. So jadi papi-papi semua, thank you semua malam ini udah hadir di PPKM FPL. Papi Jan, Papi Bram, alias FPL Ngaco.
So jadi we're signing out dan ketemu lagi di episode selanjutnya. So salam panah hijau.